Makanya sekarang kalau kita lagi tidur di tengah kamar, di tengah bed kita, pernah nggak kita merasa kayak mau jatuh gitu? Itu terbawa itu. Itu di DNA. Dulu kita pernah sebagai makhluk amfibi yang baru keluar dari lautan menuju daratan. Tiba-tiba harus mengubah alat nafas kita dari insang menuju paru-paru. Sehingga kita mengalami perubahan mendadak itu, akhirnya cegukan. Nah itu kita bawa sekarang. Saya akan bahagia kalau nanti saya mati dapat surga ini. Kan surga itu beda-beda. Karena surga orang Islam sama orang Hindu pasti beda kan. Ya misalnya kalau orang surga saya karena nggak makan daging, tentu saya surganya nanti ketemu restoran vegetarian. Gitu. Apa tanda-tanda bahwa sebenarnya setiap manusia itu sudah mengalami sebuah proses kelahiran ribuan kali gitu? Ada nggak tanda-tandanya yang bisa kita rasionalisasikan gitu? Contoh nih. Kalau Mas Hendra saya tumben, Mas Hendra tumben. Anggaplah Mas Hendra saya ajak sembahyang versi Hindu nih, pura-puranya gitu. Mas Hendra tahu apa yang Mas Hendra akan lakukan? Nggak tahu. Nah, atau Mas Hendra saya kasih sebuah handphone yang Mas Hendra sama sekali nggak pernah pakai handphone, bisa pakai nggak? Nggak tahu kita ini diapain gitu. Atau misalnya Mas Hendra nggak pernah belajar jadi naik pesawat atau jadi pilot, tak kasih hadiah pesawat terbang, bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai. Hanya ruh yang pernah memakai sebuah badan akan tahu bagaimana cara menggunakan badan itu, betul nggak? Iya. Jadi contoh nih, tubuh kita ini, karena dulu pernah ada dalam kondisi di mana dia tidurnya di atas dahan, kalau jatuh ada pemangsa, maka terekamlah dalam DNA kita itu, yang terus bereinkarnasi DNA kita. Kecerdasan DNA bereinkarnasi kepada generasi-generasi berikutnya. Itu terbawa sampai sekarang. Jadi kalau kita tidur di atas dahan, kalau terguling ada pemangsa di bawah. Makanya sekarang kalau kita lagi tidur di tengah kamar, di tengah bed kita, pernah nggak kita merasa kayak mau jatuh gitu? Itu terbawa itu. Itu di DNA. Dulu kita pernah sebagai makhluk amfibi yang baru keluar dari lautan menuju daratan. Tiba-tiba harus mengubah alat nafas kita dari insang menuju paru-paru. Sehingga kita mengalami perubahan mendadak itu, akhirnya cegukan. Nah itu kita bawa sekarang, cegukan kita. Nah, banyak hal itu. Contoh nih begini. Kalau, kemarin saya cerita, kalau misalnya Mas Hendra lagi makan makanan yang sangat-sangat pedas, apa yang Mas Hendra ekspresikan? Apa ya suaranya muncul? Bener nggak kayak gini? Kalau kepedesan. Kalau Mbak Listi gimana? Sama. Pernah diajarin nggak sama ibu? Nanti kalau pedas gini ya, diajarin nggak sampai segitunya? Nanti kalau makan kecut gini ya, diajarin nggak kayak gitu ekspresinya? Lalu siapa yang menggerakkan tubuh ini untuk menggunakan tubuh ini untuk berekspresi seperti itu? Nggak tahu kan? Hanya ruh yang memang pernah dulu-dulunya mengalami itulah yang tahu. Kalau kecut kayak gini. Lalu siapa yang mengajari kita takut pada kecoa, takut pada tikus atau apa? Ya ingatan kita di masa lalu bahwa benda-benda ini pernah membuat kita sakit atau apa, terbawa itu. Nah contoh nih lagi nih, contoh saya kasih tahu ya. Ada mobil produknya, jadi baru-baru keluar, ya sama-sama keluar di tahun 2024, mobil apa merek A gitu misalnya. Dites sekarang di test drive, yang satu 3 mobil ini. Yang satu dinaikin oleh Schumacher, pembalap. Yang satu dinaikin oleh saya misalnya. Yang mobil yang ketiga sama mereknya sama, keluaran sama-sama. Yang ketiga itu dinaikin oleh orang yang baru belajar nyetir. Kalau suruh balapan yang paling jago pakai mobilnya siapa? Schumacher. Kenapa? Karena dia sudah berpengalaman pakai mobil. Nah, sekarang saya tanya, jauh di masa para nabi itu, tubuh manusianya sama apa enggak?
Di tahun lahir yang sama itu sama nggak tubuhnya? Sama. Tapi kenapa yang satu bisa jadi nabi, yang lainnya nggak? Yang satunya jadi guru, yang lainnya jadi murid yang nggak tahu apa-apa. Apa yang menyebabkan? Karena yang satunya roh berpengalaman, roh yang mateng. Itu fakta bahwa sang roh itu pernah berkali-kali masuk ke kendaraan yang lain. Jadi roh juga ada stratifikasinya ternyata. Iya, makanya persis seperti yang diteliti oleh Dr. Michael Newton, yang melalui hipnoregresi tadi itu menceritakan bahwa di alam sana ada ruh-ruh yang memang ada ruh matang yang lahir. Makanya gini, kalau ada ruh yang muda, ini orang sama-sama anak, ini sama-sama orang kaya. Yang satu remaja kaya, diberikan Ferrari. Dan naik mobilnya gimana? Ngebut-ngebutan enggak? Ngebut-ngebutan. Yang satu, orang tua sama kayanya juga. Dikasih mobil Ferrari, ngebut nggak dia? Slow aja dia. Menikmati perjalanan. Sambil menikmati ini barang mewah. Gitu. Sama dengan ruh itu. Ruh ketika dikasih barang, ruh matang, dikasih barang mewah tubuh manusia, dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ruh yang masih muda, belum berpengalaman, dikasih ruh tubuh manusia yang luar biasa ini, dia pakai ngapain coba? Pakainya sembarangan, pakai mabuk-mabukan, pakai madat, pakai berkelahi. Karena apa? Lagi seneng-senengnya gitu. Ya. Saya baru dapat anjing di pantai kan, adopsi kan. Anjingnya 4 bulan, namanya juga anabul kan, masih kecil kan. Apa yang dilakukan? Ngerusak sana sini, namanya anjing anak muda kan. Tapi kapan dia tua ya tentu diam aja dia gitu. Tenang aja dia. Nah, ruh-ruh tua itu tenang di dalam tubuh manusia, itu ciri-cirinya. Ruh muda itu penuh kegelisahan gitu. Jadi nilailah diri sendiri. Penuh kegelisahan. Gelisah, sedikit-sedikit gelisah, sedikit-sedikit gelisah, gelisah kok sedikit-sedikit gitu. Nanggung ya, Pak. Nanggung. Pak Wayan. Ya. Bisa nggak sih sebenarnya roh itu dilahirkan di kehidupan di luar planet bumi gitu? Okay. Misalnya dulu pernah hidup di bumi gitu, terus kemudian lahirnya tidak di bumi lagi, itu memungkinkan nggak sih? Gini, bumi kita ini adalah satu planet di antara 7 planet ya, 7 atau 8 ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto nggak ikut sekarang. 8 ya, 8. 8 planet ini mengitari matahari kita, bintang terdekat kita. Sangat kecil. Sementara ada bintang yang lebih besar lagi, Aldebaran, ada bintang apa lagi. Dan ilmu pengetahuan baru-baru ini, sampai saat ini ya, mungkin lebih luas lagi, lebih besar lagi. Saat ini sudah bisa memperkirakan hitungannya, ada 30 miliar triliun bintang. Bayangin coba. Ada 30 miliar triliun bintang. Kalau satu matahari kecil aja ada 8 planet. Kita rata-ratakanlah satu bintang itu ada 1 planet. Jadi ada berapa planet coba? 30 miliar triliun planet. Lalu kita menganggap diri kita adalah satu-satunya penghuni di seluruh alam semesta tak terbatas. Bahkan kita di Bali aja segini banyaknya gitu. Indonesia segini banyaknya, dunia segini banyaknya. Dan begitu dilihat dari atas, nggak ada tuh kita. Seberapapun kencangnya kita teriak, demo dan sebagainya, naik sedikit di angkasa udah nggak kelihatan gitu. Pas naik pesawat tuh ya. Udah nggak kelihatan, kita nggak kedengaran apa-apa gitu. Jadi betapa kecilnya kita bagi alam semesta ini. Dan betapa dimungkinkannya tempat-tempat lain ada kehidupan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Kita lihat di bumi aja dah. Di alam material ini ada makhluk material yang sangat padat, betul nggak? Sampai yang sebening kaca, seperti ubur-ubur, betul nggak? Pernah lihat yang seperti ubur-ubur? Jadi bahkan ada yang benar-benar lebih nggak kelihatan lagi, nggak kebaca gitu. Maka percayalah di alam bumi aja selalu ada dualitas. Ada makhluk yang dipotong mati, tapi ada makhluk yang dipotong bertambah banyak, kayak planaria. Ada makhluk yang bisa melihat, ada makhluk yang tidak bisa melihat. Dilahirkan memang tidak bisa melihat, karena dia nggak penting punya mata, seperti ikan di dasar samudra atau tikus tanah.
Dia nggak punya mata. Kenapa? Nggak penting dia punya mata. Dia pakai cara lain untuk melihat kehidupan ini dengan indera yang lain. Jadi seperti itu. Jadi ada makhluk material, maka pasti ada makhluk non-material. Pasti itu. Jadi kalau ada makhluk di bumi, maka ada makhluk di luar bumi. Gitu. Cuman bentuknya berbeda. Gitu. Oke. Nah, logika berpikirnya. Oke, sip. Nah, Pak Wayan kan sering ya bercerita tentang Anamaya Kosa, Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Wijnana Maya Kosa, ya. dan yang terakhir Ananda Maya Kosa. Betul. Itu terkait dengan Panca Maya Kosa, 5 lapisan maya. Itu ada kaitannya sama kemelekatan nggak sih kira-kira di dalam hidup? Itu bagaimana penjelasannya? Mohon dikupas Pak Wayan. Oh ya, gini. Setiap perjalanan ruh itu, kan kehidupan di bumi ini kan dimulai dari sel tunggal. Sel tunggal. Bahkan dari protoplasma. Nah, ketika ada makhluk pertama yang disebut dengan makhluk bersel tunggal, seperti amuba, protozoa gitu misalnya, yang belum menjadi makhluk multiple cell. Apakah ada sang ruh di sana? Ada. Karena apa? Karena sifat sang ruh itu ada di mana-mana. Begitu diciptakan kendaraan berupa protozoa, sel tunggal, ada kewajiban dia di situ. Sehingga di situ sang ruh yang murni itu baru terlapisi oleh Annamaya Kosa, lapisan tubuh fisik. Iya. Fisik tubuh yang kita sangat sederhana, yaitu lapisan tubuh fisik berupa amuba, berupa protozoa, sangat sederhana, belum punya pikiran, ya, sehingga benar-benar dia dikendalikan oleh kecerdasan. Gitu. Meningkat kemudian, dia mulai menjadi makhluk yang lebih banyak lagi selnya, ya, dan sudah mulai bisa menggunakan energinya untuk melakukan sebuah tindakan. Sehingga sang ruh itu begitu keluar dari makhluk seperti itu, sudah mulai terbungkus lagi oleh Annamaya Kosa atau lapisan tubuh fisik dan juga tubuh energi. Tubuh energi Pranamaya Kosa. Ya. Kalau fisik tadi dia bertumbuh karena makanan gitu ya. Nah, jadi ketika dia keluar dari tubuh seperti itu, ya dia sudah bisa menggunakan energinya untuk baik apa buruk, menjadi pemangsa apa mangsa gitu misalnya. Jadi selepas dari tubuh seperti itu, sang ruh itu sudah mulai dilekati. Nah, ketika dia mati kan dia tidak lagi melekat pada tubuh fisik, tapi dia pasti masih membawa tubuh energi. Nah, tubuh energi yang pertama dia bawa itu belum ada tubuh pengetahuan, belum. Tubuh energi itu yang kemudian membawa dia pergi ke makhluk energi yang lebih levelnya lebih tinggi lagi, yang mulai bisa berpikir, gitu. Misalnya mulai masuk ke hewan-hewan yang mulai bisa berpikir. Dan ketika dia ada di dalam tubuh yang bisa berpikir, selepas dari itu maka dia meninggalkan 3 lapisan. Lapisan fisik dia tinggalkan, terkubur, mati. Pulang-pulang dia meninggalkan energi dan lapisan pemikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaannya. Tapi dia belum banyak belajar. Once kemudian dia masuk ke dalam tubuh manusia yang mulai bisa belajar, berpengetahuan. Nah, selepas dari tubuh manusia, ya, meninggalkan tubuh fisik atau Annamaya Kosa, dia masih akan membawa lapisan maya lainnya, yaitu bagaimana dia menggunakan energi, bagaimana menggunakan pikiran, perasaan, dan pengetahuan yang dia dapatkan. Ya. Apalagi kemudian kalau dia mulai menjadi manusia yang mulai memikirkan, oh saya ingin bahagia kalau ini. Dia mulai dilapisi oleh lapisan Annamaya Kosa, lapisan kebahagiaan. Saya akan bahagia kalau nanti saya mati dapat surga ini. Kan surga itu beda-beda. Karena surga orang Islam sama orang Hindu pasti beda kan. Ya, misalnya kalau orang surga saya karena tidak makan daging, tentu saya surganya nanti ketemu restoran vegetarian. Gitu. Ya enggak? Ya, surga saya nanti adalah ketemu di mana di sana diputar lagu-lagunya Ebit, gitu. Nah, itu misalnya. Tapi yang suka underground, kalau ini koplo ya koplo. Koplo. Ya, surga saya adalah penuh dengan pedangdut gitu. Ya, itu contoh bahwa apa? Itu akan membentuk lapisan Annamaya Kosa kita. Nah, akhirnya itulah yang membawa kita mau lahir kemana. Annamaya Kosa lapisan ini kebahagiaan. Dia pengendali kan Pak ya? Pengendali yang membuat kita lahir di mana? Contoh nih misalnya,
kok saya lahirnya terus miskin aja ya, nggak bahagia lahir miskin. Lalu dia berbuat baik supaya nanti lahir di keluarga yang kaya raya. Nah, tapi kemudian kalau dia sudah bosan menjadi kaya raya, tapi orang kaya raya tapi bodoh, suatu ketika dia akan merasa bahagia, kayaknya saya akan bahagia lahir pada keluarga walaupun nggak kaya-kaya banget tapi pinter lah. Nah, dia mungkin akan lahir pada tubuh yang nggak kaya tapi pinter. Ya, itu tergantung kepada lapisan maya yang dia bawa itu. Frekuensi itu. Frekuensi energi, frekuensi pikirannya. Ya. Oke. Ya, makanya kalau orang yang pernah menggunakan tubuhnya suka bekerja sebagai pemangsa aja, kelak dia akan lahir mungkin pada tubuh seorang pemangsa gitu. Makhluk pemangsa gitu. Tapi kalau dia suka menggunakan tubuh untuk belajar, kelak dia akan lahir pada keluarga yang suka belajar, bisa jadi. Nah, 4 lapisan maya inilah hati-hati. Semua agama, percaya nggak percaya dengan lapisan 5 lapisan ini, pasti mengarahkan kita untuk apa? Belajar menggunakan energi sebaik-baiknya. Jangan gunakan energi untuk marah-marah, gunakan energi untuk sabar. Betul nggak? Untuk bergembira. Walaupun mereka nggak mengerti itu pancamaya kosa, nggak percaya urusan begitu. Maka pasti dia akan ajarkan agama apapun ini mengajarkan apa? Gunakan pikiran sebaik-baiknya, gunakan perasaanmu untuk kasih sayang, ya. Cari pengetahuan kebenaran, jangan cari pengetahuan yang sesat gitu misalnya. Cari kebahagiaan yang tanpa syarat. Karena tujuannya apa? Nanti lahirnya kepada tubuh yang seperti itu. Nah, saya kembali ke kasusnya Pak Wayan ketika kemudian ditabrak mobilnya, terus kemudian tetap netral gitu. Tidak pada posisi yang kemudian marah-marah sampai kemudian minta ganti rugi dan seterusnya gitu. Kalau kita yang ditabrak itu kan masih minta ganti rugi kan. Nah, Pak Wayan kan udah bisa tanpa minta ganti rugi segala macam gitu dan tidak marah-marah gitu. Nah, saya ingin diajari sama teman-teman semua karena dalam hidup kita mengalami dualitas positif negatif. Ketika sesuatu yang datang itu tidak sesuai dengan ekspektasi, jelas kemudian kita muncul rasa kecewa, tidak suka, penolakan gitu. Bagaimana kita bisa senantiasa berada pada posisi netral terus gitu? Oh, ternyata ini aku sekarang lagi berada pada rasa jengkel. Itu bisa eling terus, itu gimana latihannya, gimana Pak Wayan? Cukup kita belajar konsisten aja. Contoh misalnya konsisten. Semua orang itu pernah mendengar dan menyadari kebenaran itu, bahwa apa? Tidak ada kebetulan di dunia ini. Betul nggak? Nah, itu kalau menurut dia betul. Misalnya apa? Oh, kok saya ketemu orang yang memberi saya uang ya? Nggak ada kebetulan di dunia ini. Dia bilang gitu. Tapi once kemudian dia ketemu orang yang nabrak dia, kata-kata itu dilupakan. Tapi saya suka yang konsisten. Apapun yang terjadi, baik apa buruk, saya selalu konsisten. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Bayangin, saya pulang dari Tabanan, baru selesai ngecat mobil, itu karena luka-luka mobilnya saya cat, kena macet di daerah Canggu. Tiba-tiba ada orang lain lagi, ini cerita lain lagi. Tiba-tiba ada orang naik sepeda motor, di belakangnya ada tangga, dia tukang AC. Dia berkelok-kelok menghindari macet. Tak. Pas di depan saya, dia belok ke pinggir. Jeduak, itu bergetar saya sama istri di dalam sama anak. Bergetar luar biasa mobilnya. Karena dia nyentuhnya. Duak, sampai jatuh tangganya. Gitu. Saya nggak keluar. Kenapa? Karena dia tukang AC. Bahkan saya nggak membuka. Dia lalu berhentikan. Saya lewat saya akan berhadapan dengan dia. Karena dia minggir kan. Walaupun saya di sini, nanti kan saya akan, kalau begitu jalan kan saya sejajar sama dia. Saya nggak ngasih istri buka kaca. Jangan dibuka kacanya. Kenapa? Kasihan dia. Dia pasti nabrak aja udah merasa bersalah. Apalagi kalau kita buka kaca dan melihat dia. Bayangkan betapa dia merasa nanti malam kasihan nggak tidur orangnya. Gitu. Apa kita minta ganti rugi? Dia hanya tukang AC. Tukang AC. Kalau kita minta ganti rugi dan seluruh penghasilannya hari ini kita ambil, anaknya makan apa, keluarga makan apa, gitu. Dan ini hanya mobil, sesuatu yang nggak abadi, gitu. Apa juga kita memikirkan sesuatu yang nggak abadi, gitu. Itu yang perlu kita renungkan bahwa apa? Saya nggak melekat pada apapun, gitu. Ya. Tapi ketika ditabrak itu bukan berarti ini bagian dari karma buruk. Jangan-jangan aku juga pernah
Seperti itu juga saya memandangnya. Jangan-jangan aku pernah berkarma buruk. Meskipun tidak sekarang, tapi Ya. Atau jangan-jangan hari ini aku disuruh berkarma baik. Coba gitu. bayangkan kalau yang ditabraknya mobil lain. Ya Iya, Tuhan, iya, terima iya, kasih menarik, yang ditabrak menarik. adalah Sumpah, mobilku. iya. Jadi dia nggak apa-apa. Keren ini. Iya. Tapi kalau yang ditabrak mobil lain dan dia disuruh ganti rugi gimana coba? Ini pernah juga kejadian lain nih. Coba nih. Saya pulang kampung sama istri. Oke. Ya, namanya saya suka kecepatan mobil saya maksimal 50 atau 60. Di bypass Ngurah Rai dekat Benoa, dekatnya daerah Sanur itu. Saya dengar suara di belakang, ngebut, cit, remnya lagi kenceng di rem gitu. Cit, wah, saya noleh spion. Tahu-tahu saya ditabrak sama di belakang. Bukan ditabrak. Tahu-tahu mobil di belakang saya itu ditabrak sama mobil di belakangnya. Jadi mobil yang di belakang saya ditabrak sama mobil di belakangnya dan otomatis dia lolos, nabrak saya juga. Iya. Terus kami bertiga turun. Ternyata yang nabrak paling belakang itu sopir travel. Yang di tengah-tengah itu orangnya gini. Sopir pribadi. Mobil saya rusak di belakangnya. Bempernya rusak lagi di belakang. Jadi yang di tengah-tengah itu rusak 2. Depan sama belakangnya rusak. Yang di paling belakang yang nabrak bemper depannya. Jadi yang kira-kira yang ganti rugi siapa? Kan yang paling belakang. Walaupun bukan dia yang nabrak. Kalau saya minta ganti rugi sama yang nabrak saya, dia akan minta ganti rugi double kepada yang itu. Dan dia hanya sopir travel. Gitu. Kasihan nggak? Terus apa yang terjadi? Ya saya tinggal aja. Saya lihat semuanya udah aman, ya udah saya tinggal. Ya, mobil rusak. Bempernya rusak. Tapi kan bemper memang disiapkan untuk rusak. Namanya bemper. Iya. Kalau mobil nggak mau ditabrak, ya taruh di rumah aja. Ya. Saya berkali-kali seperti itu. Gitu. Artinya, saya selalu jadikan itu latihan. Latihan untuk tidak melekat pada apapun. Gitu. Itu satu. Yang kedua mungkin ya, kamu adalah aku yang lain gitu. Jadi menyakitimu adalah menyakiti diriku sendiri gitu juga sih Pak Wayan ya. Iya. Iya sih.